Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Aceh Gallery, channel khusus sejarah Aceh. Kali ini kita akan membahas salah seorang tokoh pejuang Aceh yang paling terkenal dan mungkin sudah dilupakan, yaitu Tunku Pangnanggro yang oleh Belanda disebut sebagai Napoleon dari Aceh. Pangnanggro, ahli strategis perang gerilya, pada saat itu sangat ditakuti oleh Belanda. Gerakannya telah berhasil melumpuhkan logistik musuh. Menurut pihak Belanda, gerakan pasukan Pangnanggro sangat aktif sifatnya dan menggempur di mana-mana dan tidak memberi kesempatan istirahat bagi pasukan Belanda. Perlawanan dan gempuran-gempuran mereka amat sulit untuk dipatahkan karena pejuang-pejuang Aceh yang tampil di medan pertempuran memiliki daya tempur yang tinggi, tipu muslihat yang licik, dan dibekali dengan semangat menyala-nyala dan jihad fisabilillah. Gerakan Pangnanggro dimulai dari Pasai, Kerto, Lok Sukun sampai ke Kedai Bawang Idi. Gerakan ini telah membuat namanya sangat harum dan ditakuti oleh Belanda. Untuk menghadapi Pangnanggro yang oleh Belanda dijuluki Napoleon dari Aceh itu, untuk menghadang pasukan Pangnanggro dikirim bala bantuan berupa koloni-koloni infanteri di bawah pimpinan opsir-opsir yang terlatih dari Kutaraja. Usaha itu sungguh pun mempunyai arti moral cukup besar untuk memelihara semangat serdadu-serdadu di garnizon Lok Sumawe, Lok Sukun, dan pos-pos lain di sekitarnya. Namun tidak banyak memberi hasil dalam gerakan operasinya. Untuk pasukan Pangnanggro ini, maka pemerintah Belanda membentuk pasukan elit dari Kesatuan Mersase yang dinamakan Kolon Macan, yang dikomandai oleh Kapten Heinz Christoffel, seorang ofisir yang cakap dan berani. Christoffel diberi hak seluas-luasnya untuk menyusun kesatuan itu dengan sempurna. Dalam kesatuan itu, ia berkumpul ahli-ahli siasat perang yang pernah bertugas di Aceh. Ada juga pawang hutan dimasukkan ke dalam kesatuan ini. Untuk tujuan itu, ia berangkat ke Jawa, di Garnizon Militer Cimahi, Jawa Barat, dan beberapa tempat lain yang terdapat orang-orang bekas serdadu Mersase yang telah selesai bertugas di Aceh. Di antara mereka terdapat serdadu-serdadu yang masih memiliki militensi dan kemampuan menyala-nyala untuk berperang kembali di Aceh. Mereka telah memiliki pengalaman banyak dan mengondol jasa-jasa besar. Inilah yang dipilih oleh Heinz Christoffel untuk menjadi anak-anak macan dalam kesatuan kolon macannya itu. Mereka diberangkatkan ke Aceh untuk membedakan kolon macan dengan korps marsose biasa, dan sebagai penonjolan ciri-ciri keberanian yang luar biasa, maka di samping simbol jari-jari merah berdarah pada leher baju seperti yang dipakai oleh serdadu Mersose biasa, ditambah lagi satu ciri khusus yang menonjol kelebihan mereka dari segala-galanya, yakni lilitan kain merah di leher. Kekuatan pasukan kolon macan satu divisi terdiri dari 12 brigade. Pasukan ini yang melilit kain merah di lehernya seperti di sekarang ya, mungkin di pasukan komando pasukan khusus Republik Indonesia yang juga menggunakan baret merah dan kain merah di lehernya. Prajurit dan rakyat Aceh yang tiada terpengaruh dengan kesatuan tersebut di dalam pertempuran menghadapi kolon macan
Pang Nanggro yang didampingi oleh istrinya Cut Metia dan teman seperjuangannya seperti Tengku bin Daud, Tengku bin Pirak, Tengku Payabakong alias Tengku di Matai, Tengku di Barat, dan Panglatih serta pejuang-pejuang lainnya. Bahkan pernah pada bulan Juni 1909, pada saat Pang Nanggro terkepung, dia nekat mendobrak kepungan serdadu-serdadu Belanda sambil menewaskan beberapa di antaranya. Menurut sejarah, dia pernah bertempur di rawa-rawa Jambu Air, kemudian pindah ke kebun-kebun lada Petau, kemudian ke Jambu Air lagi, seterusnya ke Matang Raya dan sekitarnya. Akhirnya pada tanggal 24 Desember 1910, Sersan van Sloten dari Kesatuan Kolon Macan Korps Marsose menuju rawa-rawa Paya Cicem. Pang Nanggro dan beberapa pejuang Aceh lainnya pada tanggal 26 berikutnya, brigade tersebut memasuki pedalaman Petau. Mereka menelusuri jejak-jejak kaki manusia yang menuju ke suatu arah. Ketika sedang istirahat dekat rawa-rawa, mereka mendengar orang bercakap-cakap agak ramai. Pasukan Van Sloten dibagi dua kelompok. Yang pertama bergerak ke lambung kanan. Van Sloten sendiri sebagai besar anggotanya menuju lambung sebelah kiri. Ketika berbunyi tembakan pancingan dari Kesatuan Kolon ini, suasana berubah seketika. Seruan Allahu Akbar tiada henti-hentinya berkumandang di angkasa hutan belantara. Pergumulan terjadi sangat seru, saling bunuh-membunuh, tak mengenal ampun. Setelah pertempuran reda, beberapa jam kemudian barulah diketahui bahwa korban yang jatuh terlalu banyak di kedua belah pihak. Salah seorang yang menjadi korban ialah Pang Nanggro, pemimpin pejuang yang amat disegani oleh musuh. Ketika mendengar tembakan morsase, Pang Nanggro dengan gesit bergerak kian kemari memberi komando kepada pasukannya. Kemudian sambil menghunus pedang, ia sendiri meloncat ke arah musuh. Van Sloten yang sejak tadi mengamati Pang Nanggro membidik dengan tembakan, tetapi tiada mengena sasaran. Ketika Pang Nanggro berusaha membunuh Van Sloten, tiba-tiba sebutir peluru menembus di dadanya. Menjelang akhir hayatnya, berulang-ulang Pang Nanggro mengucapkan zikir memuji ilahi. Ketabahannya terbayang pula pada air mukanya yang semakin pucat kehabisan darah. Dia sempat meminta istrinya, Cut Mutia dan teman-temannya yang lain untuk melanjutkan diri dari tangkapan musuh. Mayat Pang Nanggro diangkut oleh pasukan Kolon Macan dan dikebumikan di Luk Sukun. Cerita mengenai Kolon Macan versus Pang Nanggro menunjukkan cerita perang di Aceh diwarnai oleh kesungguhan Belanda untuk melumpuhkan musuh mereka. Taktik Kolon Macan ini memang dilakukan untuk menghentikan perang gerilya di Aceh. Sehingga yang menjadi pasukan di sini bukan hanya mereka yang memangkul senjata, tetapi segenap keahlian lain yang dipandang mendukung operasi itu. Taktik seperti itu memang sering berhasil. Operasi pasukan Kolon ini kemudian dicatat sebagai pasukan terakhir yang dimiliki oleh Belanda di Aceh. Ini menunjukkan bahwa taktik perang gerilya pasukan Aceh juga tak kalah dibandingkan dengan taktik pasukan Belanda. Sosok Pang Nanggro memperlihatkan bagaimana seni berperang yang dimainkan ketika melawan Belanda. Dia walaupun tidak mempunyai latar belakang ilmu perperangan, tetapi mampu mengundang decak kagum pihak musuh. Dari sisi strategi perangnya, ini membuktikan bahwa orang Aceh memang memiliki seni perang yang amat tinggi. Seni perang inilah yang telah ditunjukkan selama hampir 2 abad lebih.
Saya melihat keunggulan Pangnanggro ini telah banyak ditiru oleh generasi Aceh selanjutnya, sebab selama perang di Aceh, pasukan seperti Kolons Macan memang banyak sekali. Mereka seperti hantu di malam hari dan seperti elang di siang hari. Mereka mampu mengedus musuh di mana saja. Saya sendiri masih mencari tahu kenapa Kolon Macan ini terus dikembangkan di Indonesia. Sebab di dalamnya ternyata ada pasukan yang tidak memakai senjata, namun punya cara untuk melumpuhkan musuh. Sejarah perang di Aceh memang meninggalkan 1000 kisah, termasuk seni perang. Karena itu, melihat potensi alam Aceh yang masih dipenuhi hutan belantara, sangat mungkin masih banyak sekali Pangnanggro dan Kolons Macan yang masih bergentayangan hingga hari ini. Karena itu, dalam catatan sejarah ini, setidaknya kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya dalam sejarah perang Aceh, apa yang terjadi hari ini pada hakikatnya adalah bukan hal yang baru. Hanya saja mungkin sejarahnya sedang berhenti di suasana perdamaian. Untuk kita berharap semangat Pangnanggro ini dipertahankan di dalam mengisi perdamaian. Sebab sampai kapanpun Kolons Macan tetapi melakukan operasi seperti pada zaman Belanda. Demikian kisah Kolon Macan versus Napoleon Aceh Pangnanggro dalam Perang Aceh pada zaman kolonial Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.